Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga sehat semuanya ya. Bersiap untuk belajar? Oke. Sebelumnya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ketemu lagi dengan pelajaran matematika. Semoga anak-anak senang dengan pelajaran matematika, karena ada keseruan juga dalam mengerjakan soal matematika. Oke? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pecahan. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengurutkan pecahan. Ada dua macam. Pecahan yang penyebutnya sudah sama, maka tinggal mengurutkan pembilangnya. Contohnya, urutkan pecahan berikut dari 8/11, 2/11, 5/11 dari yang terkecil. Yang diminta dari yang terkecil. Nah, untuk jawabnya kita tulis lagi soalnya. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurutkan pembilangnya. Karena dari yang terkecil, berarti yang terkecil angka 2, terus 5, baru 8. Urutannya ini, urutan pertama, kedua, dan ketiga. Tinggal ditulis urutannya 2/11, 5/11, dan 8/11. Paham ya anak-anak? Untuk selanjutnya, mengurutkan pecahan dengan penyebut pecahannya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Contohnya, urutkan pecahan berikut dari 1/3, 5/6, 7/12 dari yang terkecil. Nah, nanti di soal yang ditanyakan itu bisa yang dari yang terkecil, bisa juga dari yang terbesar. Nah, langkah pengerjaannya kita tulis ulang soal tadi. Dibikin seperti ini ya anak-anak ya. 1/3, 5/6, 7/12. Nah, kita samakan penyebutnya menjadi per 12. Karena 3 kan teman perkaliannya ada supaya jadi 12. 6 juga ada teman perkaliannya supaya jadi 12. Nah, kita bikin per 12 semua. Nah, 3 kali 4 kan 12. Karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Paham ini? Oke, lanjut. Supaya jadi 12 berarti 6 kali 2, 12. Yang 5 juga dikali 2, 10. Nah, sekarang yang ini sudah 12. Ya udah, tinggal dikali 1 saja. 12 kali 1 sama dengan 12. 7 kali 1 sama dengan 7. Oke. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita urutkan sesuai yang diminta. Yang diminta dari yang terkecil, maka yang paling kecil yaitu 4/12. Ini yang pertama. Yang kedua 7/12. Yang ketiga 10/12. Nah, kita tulis hasilnya urutan dari yang terkecil. 1/3, 7/12, 5/6. Oke, paham anak-anak? Oke, sekarang kita masuk ke berbagai bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Kali ini kita akan belajar 2 macam pecahan dulu, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, karena cuma terdiri dari pembilang dan penyebut, itu disebut pecahan biasa. Pecahan biasa dibagi menjadi 2, yaitu pecahan murni yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut,
Contohnya ini, pembilang lebih kecil dari penyebut, itu disebut pecahan murni, dan pecahan tidak murni. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Pembilang lebih besar dari penyebutnya. Oke, itu pecahan biasa. Untuk selanjutnya, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Nah, untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya. Ini yang di buku contohnya 7/3. Dibikin pakai porogapit. Oke, Ustazah kasih contoh lain. Ubahlah menjadi pecahan campuran dari 11/4. Langkah-langkahnya yaitu membagi pembilang dengan penyebut. Pakai porogapit ya anak-anak ya. 11 bagi 4. Yang mendekati kan 2. Tulis angka 2. 2 kali 4, 8. Sisanya 3. Nah, di sini kita tulis sisa, 3 ini sisa sebagai pembilang. Angka 2 yang di atas sebagai bilangan bulat. Angka 4 sebagai penyebut. Nah, jika dituliskan menjadi seperti ini. 2/3/4. 2 itu yang disebut bilangan bulat tadi dari sini. 3 pembilang dari sisanya tadi ini. 4 penyebut pembaginya tadi. Jadi 11/4 jika diubah menjadi pecahan campuran menjadi 2/3/4. Oke anak-anak, semoga paham. Untuk selanjutnya ada latihan supaya anak-anak semakin bisa. Oke? Nah, ini ya latihannya. Silakan dikerjakan di buku tulis. Dikerjakan dengan langkah-langkahnya. Jadi jangan langsung jawabannya tok, tapi dengan langkah-langkahnya. Ditulis di buku tulis, dikirim ke Ustadz ataupun Ustazah. Oke anak-anak, sekian dari Ustazah. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.